Rio keluar dari ruangan kerja Danu dengan langkah yang gontai. Dia benar-benar harus bisa menjaga kepercayaan juga bisa berlaku profesional. Nasib jadi orang kepercayaan bos ya seperti ini, gumam Rio memasuki ruangannya sendiri. Rio mengerjakan pekerjaannya hingga hari menjelang sore. Rio pulang dengan sangat gontai menuju rumahnya. Sekarang rumah Rio sudah direnovasi menjadi lebih besar. Dia juga sudah meraih gelar S1 dengan nilai yang sangat bagus, sehingga lebih cepat lulus dari waktu yang seharusnya. Rio memasuki rumah yang terlihat sangat sepi. Dia heran, kenapa rumahnya sepi seperti tidak berpenghuni. Lalu dia dikagetkan oleh Ria yang juga baru memasuki rumah. "Dor, kenapa kakak malah bengong di sini?" tanya Ria yang melihat kakaknya berdiri di depan pintu. "Kamu ini, kenapa suka sekali mengagetkan kakak?" ucap Rio sambil mengacak-ngacak rambut Ria. "Aku suka melihat kakak kaget," jawab Ria sambil melarikan diri dari sang kakak. "Dasar anak itu, sudah besar masih saja seperti anak kecil," gumam Rio lalu memasuki kamarnya. Dia merebahkan dirinya di atas ranjangnya. Dia menatapi langit-langit kamarnya yang dominasi warna putih. "Bapak, Ibu, aku sudah bisa membuat adik-adik tidak kesusahan lagi. Aku bisa membuat mereka mengejar mimpinya sesuai keinginan mereka semua," gumam Rio sambil menerawang ke atas. Lalu Rio dikagetkan oleh kedatangan adik-adiknya yang memasuki kamarnya. "Kakak, kenapa dipanggil-panggil tidak menyahut sih? Bikin kita semua khawatir saja," gerutu Ria saat sudah memasuki kamar sang kakak dengan kedua adiknya. "Kalian ini, tidak bisa apa membiarkan kakak istirahat sejenak? Sudah sana keluar. Kakak mau mandi," ucap Rio mengusir ketiga adiknya. "Kakak menyebalkan," ucap ketiganya dan keluar dengan menghentakkan kakinya. "Dasar kalian, sudah besar juga masih saja bertingkah seperti anak kecil," ucap Rio menggeleng-gelengkan kepalanya. Sedangkan Danu pulang seperti biasa disambut oleh dua orang kesayangannya. Siapa lagi jika bukan Soraya dan Baby Al? "Wah, anak papa sudah sangat tampan dan juga wangi," ucap Danu mengambil alih menggendong Baby Al. "Iya dong pa, masa menyambut papa tidak wangi sih," ucap Soraya sambil tersenyum dan tangannya mengambil tas kerja Danu, lalu tangan yang satu lagi menggandeng tangan Danu. "Kamu sudah pulang Dan?" tanya Mama Rena yang sedang duduk di sofa dengan membaca majalah ruang tamu. "Iya Ma," jawab Danu. "Kami masuk dulu ya Ma," ucap Soraya masing bergelayutan di lengan Danu. Mereka melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Danu mengajak anaknya bermain, sedangkan Soraya menyiapkan air hangat untuk Danu mandi. "Pa, airnya sudah siap. Mandi dulu Gi, baru boleh main lagi sama Baby Al," ucap Soraya pada Danu yang masih asik bermain dengan putranya. "Iya Mama sayang, Papa akan mandi. Jika tidak keberatan Papa mau dimandiin oleh Mama," jawab Danu lalu menggoda istrinya yang sedang menatapnya. Sudah punya anak juga. Masih saja mesum," ucap Soraya sambil mencubit gemas perut kotak-kotak suaminya. Ampun sayang, aku serius," ucap Danu sambil menatap wajah teduh Soraya. "Tapi Mas," belum sempat melanjutkan ucapannya. Awalnya Soraya menolaknya. Danu meletakkan anaknya di bawah, supaya tidak jatuh lalu dia berbicara pada putranya yang masih bayi. "Boy, jangan rewel oke," ucap Danu pada Baby Al. Baby Al hanya tertawa dan berceloteh seperti bayi pada umumnya. Dia seakan mengerti apa yang diingin oleh sang papa. "Mas, kamu ini mengajari yang tidak-tidak pada putramu," ucap Soraya protes akan yang diucapkan oleh Danu pada Baby Al. "Ini urgen sayang," jawab Danu yang sudah tidak sabar lagi. Dia membawa Soraya mereka di sela waktu putranya sedang anteng. Baby Al dengan sangat antengnya bermain, hingga Baby Al tertidur di atas karpet bulu di dalam kamar. Saat Danu dan Soraya keluar, mereka melihat jika putranya sedang tertidur sangat nyenyak. "Sayang, kalian istirahatlah yang nyenyak," ucap Danu lalu beranjak pergi dari kamarnya. "Kamu seger banget Dan?" tanya Mama Rena saat berpapasan dengan putranya. "Iya harus Ma," jawab Danu sambil berlalu dari hadapan Mama Rena. "Dasar anak itu, pasti sampai senyum-senyum sendiri tidak jelas," gumam Mama Rena sambil berlalu juga. Sedangkan Lulu saat ini sedang sangat dimanjakan oleh Devon. Pasalnya Devon tidak membiarkan istrinya untuk terlalu lelah. Devon juga sudah mengambil cuti untuk kuliah Lulu. Lulu hanya berdiam diri dan selalu dilayani oleh pelayan yang sengaja Devon sewa untuk menjaga istri tercinta jika dia tidak ada di rumah. "Sayang,
Aku ingin keluar. Masa aku tidak boleh keluar rumah sih? Protes Lulu pada Devon yang masih duduk di sampingnya. Sayang, kamu harus banyak istirahat dulu untuk saat ini. Tidak boleh keluar selama kehamilan kamu masih rentan seperti ini. Jika kamu membantah maka, akan aku hukum supaya kamu memang tidak bisa berjalan kembali. Bagaimana? Ucap Devon memberikan ancaman yang telak untuk Lulu. Lulu mau tidak mau ia harus menurutinya. Jika tidak pasti akan berakhir dia menjadi dadar gulung. Iya, aku patuh, jawab Lulu sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Nah, itu baru terbaik. Dan jadi semakin cinta aku tuh, ucap Devon sambil menangkup kedua pipi Lulu yang sudah semakin cubi. Sudahlah, aku mau tidur. Jangan menggangguku, ucap Lulu langsung merebahkan tubuh dan menutup seluruh badannya dengan selimut tebalnya. Dan hanya rambutnya saja yang terlibat. Istirahatlah sayang, ucap Devon. Lalu dia mengerjakan pekerjaannya yang dia bawa pulang. Lulu begitu mudah untuk tertidur. Karena semenjak hamil dia suka sekali tidur dan hanya bermalas-malasan di atas ranjang saja. Hingga Devon menerima panggilan entah dari siapa. Dia menjauh dari Lulu yang masih tidur. Devon berbicara dengan nada seperti takut, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Devon langsung bergegas pergi, dia tidak pamit atau bilang pada pelayan yang ada di rumah. Devon dengan tergesa-gesa keluar rumah mengendarai mobilnya. Hingga dia sampai di sebuah kafe yang lumayan ramai pengunjung. Ternyata di sana sudah menunggu seseorang dengan anak kecil mungkin sekitaran umur 4 atau 5 tahun. Dia seorang wanita, dan wanita itu mengaku jika dia membawa anak kandung dari Devon. Devon tidak percaya begitu saja pada wanita itu. Dia memang sudah lama tidak mendengar kabar atau apapun darinya setelah kejadian itu. Kamu jangan mengada-ngada, kamu pasti bohong kan? Dia pasti bukan anakku, ucap Devon menyangkalnya. Apa kamu tidak bisa melihat jika dia ini sangat mirip denganmu? Jawab wanita yang duduk dengannya. Itu tidak mungkin. Kamu berbohong, ucap Devon lagi tidak percaya. Coba kamu ingat-ingat Dev. Kapan terakhir kalinya kita bertemu dan berhubungan? Apa kamu masih ingat? 5 tahun yang lalu Devon. Jadi usia anak ini sudah 4 tahun lebih, dan ini hasil tes DNA-nya, bisa kamu baca dengan teliti. Itu semua asli, ucap wanita itu dengan bersungguh-sungguh. Dia menjelaskan semuanya pada Devon. Sampai Devon tidak bisa berkata-kata lagi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang istrinya sedang hamil muda, jika melihat ini semua atau mengetahuinya. Entah apa yang akan terjadi. Devon langsung saja pergi dan diikuti oleh wanita yang mengaku sebagai ibu kandung dari anak kecil yang diduga adalah anak Devon. Aku sudah berkeluarga, dan sekarang istriku sedang hamil, jadi jangan pernah menggangguku. Jika kamu butuh uang, akan aku berikan berapapun yang kamu inginkan. Tapi jangan pernah mendatangiku atau ke rumahku, ucap Devon penuh dengan penekanan. Oh, pantas saja kamu tidak mau mengakui anakku. Karena kamu sudah memiliki anak sah begitu. Hebat kamu Dev, hebat. Aku akan bilang padanya jika aku ini juga berhak atas dirimu juga dengan anakku. Jika kamu tidak membiarkan aku ikut dengan kamu, maka bersiaplah untuk kehilangan anak dalam kandungan istri kamu itu, jawabnya tidak kalah menantang Devon. Dia emang menginginkan status yang jelas. Apalagi keluarganya sudah nangkring. Dia ingin menjerat mantannya tapi tidak bisa. Dia selalu menghindarinya, bahkan selalu memberinya ancaman yang membuatnya tidak bisa untuk mendekatinya kembali. Dia masih kukuh mendekati Devon, mengikutinya hingga masuk ke dalam mobilnya dengan seorang anak kecil yang sudah duduk di jok belakang. Dedi, apa kita akan pulang ke rumah Dedi? Tanya gadis kecil yang sedang duduk manis menatap Devon dengan tatapan berbinar. Devon tidak menjawab pertanyaan dari gadis kecil yang diketahuinya sebagai putrinya. Hingga suara wanita yang duduk di sampingnya berbicara pada gadis kecil itu. Iya sayang, kita akan pulang ke rumah Dedi, dan kita akan terus bersama-sama, jawab wanita itu sambil tersenyum pada putrinya. Apa yang kamu bilang? Itu tidak mungkin, aku tidak mengizinkan kamu untuk tinggal bersamaku. Ucap Devon dengan sangat merah. Kenapa tidak? Aku dan anakku berhak atas kamu dan juga tinggal di rumahmu, jawabnya dengan sangat tegas. Tidak mau kalah dengan Devon. Dedi tidak suka aku ikut Dedi pulang. Apa Dedi memang tidak pernah sayang padaku? Tanya gadis kecil itu yang sudah meneteskan air matanya.
Entah kenapa Devon merasa sakit juga dengan melihat air mata gadis kecil itu. Dia tidak mengucapkan apa-apa lagi, dia hanya mengemudikan mobilnya menuju rumahnya bersama Lulu. Sayang, aku minta maaf. Karena kesalahanku di masa lalu akan membuat kamu sakit hati, tapi aku tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja padanya. Aku benar-benar minta maaf sayang, maafkan aku, ucap Devon hanya mampu di dalam hatinya saja. Devon mengemudikan mobilnya hingga sampai di depan rumahnya. Dan di sana sudah ada pelayan yang menyambut kedatangannya. Jangan lupakan, Lulu juga ikut menyambutnya dengan senyuman di bibir. Tapi tiba-tiba senyumannya menghilang seiring keluarnya wanita cantik dan juga anak kecil yang digandeng oleh wanita dewasa itu. Devon berlari menuju pada Lulu yang sedang berdiri mematung di sana. Melihat bagaimana pria yang berstatus sebagai suaminya membawa pulang wanita dan juga anaknya. Sayang, aku ingin bicara berdua denganmu. Ayo kita masuk, ucap Devon saat akan membawa Lulu masuk ke dalam. Tiba-tiba suara seorang anak kecil memanggilnya. Dedi, apa aku boleh ikut? Tanya gadis kecil itu dengan pandangan memohon. Dedi, beo Lulu dengan tatapan penuh dengan tanda tanya. Iya Dedi, jawab wanita dewasa yang berjalan mendekati mereka berdua dengan anggunnya. Kenapa? Kaget ya, santai saja. Aku tidak akan merebutnya darimu. Jika kita bisa saling berbagi, iya kan sayang, ucap wanita yang sudah berdiri di samping Devon dan memegang bahunya. Sofia sudah cukup kamu bicaranya, dan di antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Jadi stop berbuat kekacauan seperti ini, ucap Devon dengan sangat tegas juga menahan emosinya. Kenapa? Apa kamu sakit sama istri kamu ini? Seharusnya kamu itu sadar Dev. Aku sudah membesarkan anak kita tanpa bantuan kamu. Aku kesini juga atas permintaan anak kita. Jadi jangan membuat seolah-olah aku yang salah di sini, ucap wanita yang dipanggil Sofia oleh Devon. Devon hanya diam dan mencoba menahan emosinya supaya tidak meledak. Dia akan menjelaskan semuanya pada Lulu. Dan disinilah mereka berada di ruang tamu. Lulu masih menunggu, ingin mendengarkan penjelasan dari kedua orang yang ada di hadapannya saat ini. Mereka semua hanya diam dan saling menunggu siapa yang akan bicara lebih dulu. Oke, biar aku jelaskan. Perkenalkan, nama aku Sofia, ibu dari anak yang berada di sampingku ini. Aku dan Devon pernah menjalin hubungan dan menghasilkan seorang anak. Dan kamu bisa tahulah mana anaknya. Aku hanya ingin meminta pertanggungjawaban dari Devon atas aku dan anak kita, ucap wanita yang bernama Sofia itu menjelaskan semuanya dengan panjang kali lebar. Kamu jangan mentang-mentang istri sahnya menolak kami begitu saja. Itu tidak adil bagi kami, saya tidak masalah jika harus jadi yang kedua. Asalkan aku dinikahi secara sah, itu saja sih keinginanku, ucapnya lagi tanpa beban dan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sayang, aku tidak akan menikahinya. Aku tidak akan pernah mengkhianati kamu, aku akan mempertahankan hubungan kita. Kita akan selalu bersama bukan? Sayang, percaya sama aku, ucap Devon sambil menggenggam kedua tangan Lulu dengan sangat erat dan juga penuh dengan permohonan dari Devon. Lulu hanya diam saja, dia tidak berbicara apapun pada Devon atau pada wanita yang bernama Sofia. Lulu masih mencerna setiap ucapan mereka berdua. Devon tidak menyangkal jika wanita itu mengada-ngada. Berarti benar, yang dikatakan wanita itu benar adanya. Aku butuh waktu sendiri, hanya itu yang diucapkan oleh Lulu. Dia beranjak pergi dari ruang tamu menuju kamarnya yang berada tidak jauh dari ruang tamu. Sayang, please dengarkan aku dulu, ucap Devon mengejar Lulu memasuki kamar mereka berdua. Lulu hanya diam mematung. Entah apa yang ada dalam pikiran Lulu saat ini, dia mau marah. Tapi marah pada siapa? Mau menangis, apa yang mesti dia tangisi? Inilah pilihannya waktu itu, bukankah dia akan menerima masa lalu Devon? Jadi, inilah sekarang yang dia dapatkan. Sayang please, jangan diam seperti ini terus. Kamu mau marah? Marahlah, jangan diam seperti ini, ucap Devon sambil berlutut di hadapan Lulu. Lulu hanya menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Lalu dia menatap wajah suami yang selama ini dia cintai, suami yang dia hormati, suami yang dia terima baik dan buruknya. Apa benar dialah yang salah? Karena terlalu cepat memutuskan untuk menikah. Atau memang takdirlah yang tidak bisa berpihak padanya. Entahlah, hanya Allah yang tahu.
Devon masih terus berlutut dan juga menangis di hadapan Lulu yang sedang duduk di sofa yang berada di kamarnya. Sayang, ucap Devon terus, sambil terisak. Sudahlah, tidak perlu dibahas. Aku lelah, aku ingin istirahat, ucap Lulu. Dia mengeluarkan suaranya tapi dengan nada dingin dan datarnya. Devon dibuat tercengang akan ucapan istrinya yang sejak tadi dia tunggu. Dia kira Lulu akan marah dan memaki-makinya dengan kata-kata kasar, mungkin yang lebih parahnya lagi akan ulnya. Tapi ini semua di luar dugaan oleh Devon. Devon melihat punggung Lulu yang menjauh darinya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang king size. Lulu langsung menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Devon tidak mendekati Lulu lagi. Devon yakin jika Lulu benar-benar tertidur. Dia keluar kamar untuk menghampiri Sofia dan juga anaknya. Dia ingin mengusir mereka berdua. Perseasterisan dengan anak yang dia anggap anak kandungnya. Lebih baik sekarang kalian pergi. Aku tidak mau kalian ada di sini. Pergilah sebelum aku bersikap keasterisar pada kalian, terutama kamu Sofia, ucap Devon sambil menunjuk wajah Sofia. Tega kamu ya. Kamu tega mengusir kami. Sudah tidak memberi nafkah selama bertahun-tahun. Sekarang dengan entengnya kamu mengusir kami. Wah Devon, wah. Kamu benar-benar the real Bang Asteris Ed, ucap Sofia dengan penuh amarahnya, lalu dia mendekati Devon dan lalu. Plak, suara Tam Asteris Aran menggema di seluruh ruangan. Dan ternyata Lulu juga menyaksikan apa yang terjadi di luar kamarnya. Itu balasan untuk baji Asteris Gan sepertimu, ucap Sofia lalu ingin beranjak pergi dari rumah mewah Devon. Tunggu, ucap seseorang yang menahan langkah kaki Sofia. Siapa lagi jika bukan Lulu yang memanggilnya? Sofia langsung berhenti melangkah dan menghampiri Lulu yang berdiri tidak jauh dari Devon. Kalian boleh tinggal di sini. Masalah Devon biar menjadi urusanku, ucap Lulu dengan datar tanpa ekspresi. Lalu dia melangkah masuk kembali ke dalam kamarnya. Dia tasnya malas sekali melihat kedua orang yang sudah terlewat batas. Apalagi mereka bertengkar di hadapan seorang anak kecil. Itu sangat-sangat membuat Lulu geram. Tidak bisakah berbicara pelan-pelan dan baik-baik? Sungguh sangat aneh buat Lulu. Devon tidak bicara apa-apa lagi, dia langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Dia ingin menenangkan pikirannya yang sangat kacau. Sedangkan Sofia sudah berada di dalam kamar lantai 2 rumah mewah milik Devon. Sofia merebahkan dirinya di atas kasur empuknya. Dan anak-anaknya sedang ditemani oleh salah satu pelayan yang ada di dalam rumah ini. Akhirnya, sebentar lagi aku akan menjadi Nyonya Devon Tomlinson. Tidak sia-sia aku mempertahankan anak itu, dan ternyata membawa keberuntungan untukku, gumam Sofia sambil menyeringai. Lalu datang seorang pelayan membawakan 2 buah koper berukuran sangat besar memasuki kamar yang ditempati oleh Sofia. Ini koper Anda Nona, ucap seorang pelayan yang mengantarkan koper. Taruh saja di situ, jawab Sofia. Mau kemana? Antarkan koper yang itu pada putriku, ucap Sofia sambil menunjuk satu koper pada pelayan.